Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sahabat mimbar dakwah di seluruh tanah air. Hari ini spesial ya, kita akan membahas mengenai hari yang luar biasa, yaitu tentang Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Di mana di situ setelah Hari Raya itu ada berkurban ya. Nah, nanti kita akan coba sedikit kupas, bahas mengenai kurban ya. Hari ini kebetulan saya duluan ya lebarannya ya. Sekali lagi kita tidak permasalahkan ada perbedaan ya kan. Saya mengikuti yang hari Rabu ya. Yang hari Rabu kebetulan saya tinggal di daerah Depok. Ini nanti kita akan sholat itu ya, ini saya kasih unjuk ya. Oke. Ya, nanti saya akan sholat di lapangan bola komplek ya, Timah ya, Kelurahan Tugu Depok ya. Kemudian nanti yang jadi khotib yaitu Ustadz Ihsan Tanjung ya. Kemudian imamnya Ustadz Salahuddin. Ya kan? Insyaallah nanti jam 6.45 sampai selesai ya. Kemudian di sini ya kan, ya sekali lagi ada perbedaan ya. Besok juga akan ada di masjid ya. Kali pagi ini kita di Rabu pagi ada di lapangan ya. Nah, semalam juga alhamdulillah spesial kita dikirimkan voice note yang lagi wukuf di Arafah. Sekitar jam berapa kemarin ini? Sore ya. Dikirim voice note sore sebelum maghrib ya, dikirim lagi wukuf di Arafah, dikirim voice note ya, namanya Bang Haji Basit. Nah sekarang beliau udah haji nih, udah dibilang Bang Haji Basit ya. Nah ini adalah bos mimbar Salwa Network ya, salah satu konten kreator kita. Nah beliau mendoakan kita semua ya. Dan kami kan punya tim ya, punya tim media itu. Jadi kita didoakan nih, dia kirim di grup kemarin. Nah ini saya akan putar ya voice note-nya. Alhamdulillah bos, ini wukuf di Arafah bos. Mudah-mudahan semua tim diberikan kemudahan, dilancarkan tentunya untuk Bang Arif biar lancar rezekinya semua. Di wukuf Arafah ini insya Allah dijabah semua doa-doanya oleh Allah SWT. Untuk tim, untuk Pak Mursalin dan lain-lain supaya dijabah semua doanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah itu dia lagi wukuf di Arafah ya kan. Teman saya namanya Bang Haji Basit ya. Teman kita berjuang di tanah air untuk meliput ya kegiatan-kegiatan mengenai dinamika politik di tanah air ya. Sekali lagi semoga beliau yang lagi di tanah suci ya, lagi wukuf di Arafah, dijabah doanya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha yang merayakan hari ini, dan tentu yang besok bersama pemerintah ya. Yang hari Kamis sekali lagi jangan kita persoalkan perbedaan ya, karena memang semua ini menjadi rahmat dari Allah SWT, sebuah sunatullah ya. Yang memang hari Rabu ya kan, yang mengikuti bersama Muhammadiyah, silahkan keyakinan kita masing-masing. Yang sama pemerintah itu juga nggak ada masalah ya, karena memang sekali lagi semua sudah ada cara ya kan untuk mencari jatuhnya tanggal 10 Zulhijjah itu hari apa, itu semua ada ruqyat, ada
hisab dan lain-lain ya. Baik, kita takbir dan tahmid ya. Mau takbir dulu nih ya, mengagungkan nama Allah. Siapa namanya kakak nih? Kakak Fia. Kakak Fia ini? Farah. Kakak Farah, adik Farah. Oke. Mari kita sama-sama ya, kakak sama adik ya. Kita mengagungkan Allah SWT, yaitu tahmid ya kan, bertakbir ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu tadi ucapan takbir, tahmid ya, dan tahlil. Kita akan lanjut ke pembahasan mengenai dalil ya. Dalil mengenai kurban, termasuk nanti penjelasan-penjelasannya ya. Ini kita ambil dari tulisan Ustadz Andri Kurniawan, ya kan? Dia menulis di merdeka.com ya. Dalil kurban tentang hukum dan keutamaan lengkap dengan penjelasannya. Oke ya. Di setiap tahun pada tanggal 10 Zulhijjah, umat muslim akan merayakan Idul Adha dengan sholat di lapangan atau di masjid dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Ya. Oke. Penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha disebut juga dengan al-udhiyah sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu makna dari al-udhiyah menurut syar'i adalah hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri pada Allah dan dilaksanakan pada hari An-Nahar ya. Sekali lagi saya ulangi, dan dilaksanakan pada hari An-Nahar
yaitu Idul Adha dengan syarat-syarat tertentu. Meski kurban merupakan ibadah yang hukumnya tidak wajib, namun Rasulullah SAW sangat menganjurkan umat Islam untuk mengamalkannya, terlebih pada orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Anjuran ini didukung dengan dalil Quran, dari ayat Al-Quran maupun hadis. Dikutip dari rumaisya.com, berikut ini kami akan sampaikan apa saja dalil kurban tentang hukum dan keutamanya yang perlu diketahui oleh kita bersama. Hukum kurban. Anjuran untuk berkurban dapat kita lihat dari dalil kurban berikut yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata, aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu. Beliau membaca basmalah dan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menyembelih kurban merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun jika bertanya apakah hukumnya wajib atau tidak, para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang bilang wajib. Yang berpendapat bahwa kurban wajib hukumnya adalah Abu Yusuf dalam salah satu pendapatnya, Rabi'ah, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Waza'i, At-Sawri, dan Imam Malik dalam salah satu pendapatnya. Di antara dalil kurban yang mereka gunakan adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-Kautsar, ya kan, ayat 2, yang artinya dirikanlah solat dan berkurbanlah atau an-nahar. Dalam dalil kurban ini terdapat kata perintah dan asal perintah adalah wajib. Jika Nabi SAW diwajibkan dengan ibadah ini, begitu pula dengan umatnya. Selain itu ada dalil kurban lainnya yang menunjukkan wajibnya kurban dalam hadis Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Ya. Mayoritas ulama memiliki pendapat bahwa kurban adalah sunnah muakkad. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali adalah beberapa penganutnya. Kemudian pendapat yang paling kuat dari Imam Malik dan salah satu dari Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Pendapat ini juga merupakan pendapat dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Bilal, Abu Mas'ud, Al-Badri, Suhaid bin Ghafalah, Sa'id bin Al-Musyayyad, Atha, Al-Qamah, Al-Aswad, Ishaq, Abu Saur, dan Ibnu Muazzir. Di antara dalil kurban dari penganut hukum ini adalah sabda Nabi SAW, jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dalam dalil kurban tersebut ada kalimat dan salah seorang dari kalian ingin, yang dikaitkan dengan kemauan. Selain itu alasan tidak wajib kurban adalah karena Abu Bakar dan Umar yang tidak menyembelih selama setahun atau 2 tahun karena mereka khawatir jika ibadah ini nantinya akan dianggap sebagai ibadah wajib. Mereka melakukannya juga karena mengetahui bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak mewajibkan kurban. Apalagi tidak ada satu sahabat pun yang menyelisihi pendapat mereka, dan pendapat inilah yang paling kuat. Keutamaan kurban. Menyembelih hewan kurban adalah salah satu bentuk ibadah dan juga cara kita mendekatkan diri pada Allah SWT. Meski ada beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan dari ibadah ini, namun sebagian besar dalil kurban yang digunakan adalah yang tidak sahih. Ibnul Arabi dalam A'ridatil Ahwazi berkata tentang hal ini, tidak ada hadis sahih yang menerangkan keutamaan udhiyah. Segelintir orang meriwayatkan beberapa hadis yang ajib, yang menakjubkan namun tidak sahih. Fiqhul hidiyah. Sejumlah hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan dari kurban antara lain adalah dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, tidaklah pada hari An-Nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh
darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Ini adalah hadis dhaif menurut Syekh Al-Albani. Kemudian ada hadis dari Abu Daud dari Zaid bin Al-Arqam di mana berkata, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Beliau bersabda, ini merupakan sunnah ajaran bapak kalian yaitu Ibrahim. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang kami dapatkan dengannya? Beliau menjawab, setiap rambut terdapat kebaikan. Mereka berkata, bagaimanapun dengan bulu-bulunya? Bagaimana dengan bulu-bulunya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari setiap rambut adalah bulu-bulunya terdapat suatu kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani berkata bahwa ini hadis dhaif jiddan. Enggak ada lanjutannya. Baik, itu tadi kita kupas mengenai dalil kurban tentang hukum dan keutamaan, lengkap dengan penjelasannya ya. Baik, jazakallahu khairan katsira. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha yang merayakan pada hari ini, hari Rabu. Kemudian besok juga yang mengikuti bersama dengan pemerintah. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah SWT memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Sekali lagi mengenai perbedaan, itu adalah rahmat sunatullah, ya kan? Jadi kita saling menghargai, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selamat Hari Raya Idul Adha, selamat berkurban.